Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan dari yang video ke video di minggu-minggu kemarin mengenai 3P yang terus people tahu. Itu ada pembelajar, eh, penebar energi positif, dan juga proaktif. Nah, yang dua itu yang mengenai penebar energi positif dan juga pembelajar udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau recall, bisa langsung ke video-video tersebut. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai proaktif. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai seperti apa sih orang yang bisa dikatakan menjadi seseorang yang proaktif. Nah, kalau proaktif ini sebenarnya adalah sikap yang dimiliki seseorang yang dapat bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Nah, alias orang tersebut tuh dapat bergerak dengan nilai-nilai yang sudah dipegang, alias bahasa lainnya itu berarti orang tersebut tuh punya pendirian lah istilahnya. Nah, atau bisa dibilang juga punya visi. Yang pasti kedepannya otomatis orang tersebut akan memandang masa depan itu secara optimis karena dia kan udah punya visi dan misi, dia udah punya tujuan, jadi dia bisa melihat masa depan itu secara jelas. Nah, intinya orang yang memiliki sikap proaktif itu tahu cara dalam mengendalikan hidup karena dia ya itu tadi, karena dia udah punya visi dan dia juga mampu merespon berdasarkan visinya. Jadi dia dalam mengambil keputusan itu cepat dan juga meminimalisir kesalahan-kesalahan karena dia itu sudah punya visi atau sudah punya pandangan di masa depan. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas mengenai arti atau definisi dari orang yang memiliki sifat proaktif, lalu sekarang aku pengen ngebahas mengenai gimana sih ciri-cirinya orang yang memiliki sikap proaktif. Nah, yang pertama udah jelas pasti tadi yang seperti yang aku sebutin, orang tersebut memiliki visi dan misi yang jelas. Artinya dia itu punya tujuan nih ke depannya, di masa depan dia itu pengen jadi apa, dia bisa melakukan hal-hal kegiatannya itu, tujuannya dia itu untuk moving, untuk menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan misi yang dia sudah pegang atau yang sudah dia miliki. Lalu yang kedua itu dia memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan tepat pada walaupun di keadaan yang sulit. Nah, itu bisa didasari oleh visi dan misi yang kuat yang sudah dimiliki oleh orang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada selalu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang yang proaktif itu harus bisa mengerti dalam kehidupan itu pasti ada ups and downs-nya, dan kalaupun ada keadaan di mana kita merasa kesulitan atau kita merasa merasa itu adalah setbacks, kalau misalnya orang memiliki sifat proaktif, dia akan memandang itu sebagai warna dari kehidupan. Bukan berarti dengan adanya kegagalan ataupun kesulitan dia merasa putus asa. Nah, itu bukan ciri-ciri orang dari proaktif. Nah, yang proaktif itu dia memandang segala sesuatu dengan positif. Terus yang keempat itu dia selalu lebih mementingkan logika dibandingkan dengan perasaan ataupun emosi sesaat. Jadi dia lebih logis ya dibandingkan bereaksi sesuai dengan emosi, atau biasa dibilang juga sebagai reaktif kalau nggak salah. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada bergerak dalam perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu yang tadi aku bilang. Jadi dia itu selalu moving untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi dia selalu punya visi untuk menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu kan. Terus yang selanjutnya lagi itu ada mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Nah, kemampuan dia untuk bertanggung jawab di setiap tindakan itu didasari oleh dia itu menimbang ataupun memikirkan segala sesuatunya sebelum dia melakukannya atau sebelum terjadi gitu. Nah, itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sifat proaktif. Lalu dia juga dapat menerima kritik. Nah, orang-orang yang bisa menerima kritik itu bisa dibilang juga sebagai orang yang memiliki sikap proaktif. Kenapa? Karena dengan menerima kritik itu, seperti yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya, kritik itu sebenarnya
hampir sebagian besar kritik itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar ataupun sebagai semangat kita untuk mengkoreksi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu yang terakhir itu dia memiliki inisiatif tinggi alias aktif. Jadi orangnya sebelum disuruh ataupun sebelum diminta udah prepare nih, udah siap-siap untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi udah jelas ya kenapa kita sebagai Trust Me People khususnya dituntut ataupun dimotivasi untuk memiliki 3P ini, yaitu ada pembelajar, terus penebar energi positif, dan juga harus bersikap proaktif. Karena dengan 3P tersebut, kalau misalnya kita bisa menguasai atau bisa memiliki ketiga sifat tersebut, dijamin kita akan menjadi lebih baik dari setiap harinya gitu kan, selalu moving untuk ke arah lebih baik, dan juga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, kita bisa mempengaruhi orang lain in a good way, dan juga kita bisa memajukan khususnya kelompok kita bisa dibilang divisi kita ataupun bahkan ke perusahaan kita. Oke, sekian dulu video dari aku untuk 3P ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan bahan reminder untuk kita semua, untuk aku pribadi, untuk teman-teman yang nonton video ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dan kita bisa scaling up. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.